Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya. Saya di sini ingin tetap berbagi kepada teman-teman tentang seputaran pendaftaran CPNS sebagai penjaga tahanan. Hal yang ditakutkan oleh setiap peserta itu adalah memang gagal di administrasi. Kan sakit gitu ya teman-teman, ketika kita udah siap semuanya namun karena kesalahan dalam proses seleksi administrasinya teman-teman gagal, itu ya sangat disayangkan sekali gitu ya, karena kita masih belum diuji kemampuan kita tapi kita sudah tidak bisa mengikuti seleksi selanjutnya gitu. Nah, beberapa hal yang sudah saya inventarisir gitu ya, kesalahan-kesalahan yang terjadi bagi pelamar CPNS di era pada saat 2019 kemarin gitu ya. Nah, untuk kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, yang paling pertama adalah kesalahan fatal dari teman-teman, yaitu teman-teman tidak teliti membaca pengumuman secara lengkap, sehingga teman-teman banyak informasi-informasi yang terlewatkan seperti itu. Jadi kalau teman-teman mau mendaftar, apalagi di seleksi administrasi, itu pastikan teman-teman untuk membaca terlebih dahulu dengan detail dari keseluruhan tahapan seleksi. Itu penting gitu ya. Yang berikutnya yaitu adalah teman-teman mengupload dokumen gitu. Mengupload dokumen yang dipersyaratkan di web atau portal yang sudah disediakan itu tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Misalnya dengan ukuran ya, ukuran minimal, misal ya kalau ijazah di scan itu minimal ukurannya 180 KB gitu, atau maksimal 500 KB gitu. Jadi teman-teman tidak boleh lebih dari itu, atau kurang pun jangan gitu. Terus juga jenis filenya. Nah, ketika di sana juga yang dipersyaratkan adalah file PDF atau JPEG atau PNG gitu, itu kan sudah menjadi ketentuan. Jadi teman-teman harus sesuaikan dengan apa yang sudah ditetapkan. Makanya kembali lagi teman-teman harus dengan jeli dan teliti untuk membaca persyaratan dalam melakukan pendaftaran di seleksi administrasi. Kesalahan yang berikutnya adalah teman-teman ada ketidaksesuaian antara nama yang ada di akta, di ijazah, dan juga di KTP atau di salah satunya gitu ya. Baik itu berupa namanya sendiri, cara penulisannya, atau tempat atau tanggal yang ada di sana. Pokoknya itu harus sesuai semuanya, mulai dari KTP, KK, akta, dan ijazah itu harus sesuai gitu ya. Jadi ketika teman-teman dari saat ini sudah ada ketidaksesuaian, maka teman-teman harus segera melakukan perbaikan atau revisi terkait dokumen yang tidak sesuai tersebut. Jangan sampai teman-teman rugi gara-gara ada kesalahan penulisan nama atau ketidaksesuaian administrasi. Yang berikutnya adalah surat keterangan KTP gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang KTP-nya belum selesai. Yang harus digunakan adalah surat keterangan KTP sementara yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selebihnya itu tidak boleh. Jadi yang berwenang mengeluarkan surat keterangan KTP sementara itu adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selain itu nanti akan membuat teman-teman tidak lolos untuk administrasinya. Berikutnya adalah umur dari teman-teman. Umurnya harus dipastikan sesuai, tidak lebih dan tidak kurang. Lebih 1 hari ataupun kurang 1 hari. Jadi teman-teman umurnya betul-betul disesuaikan ketika waktu mendaftar. Itu juga pasti akan ketahuan teman-teman. Nanti teman-teman akan langsung dinyatakan gugur kalau ada yang tidak sesuai. Ini tidak boleh ditawar. Teman-teman harus memang betul-betul sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kesalahan yang selanjutnya yaitu adalah teman-teman menggunakan atau swafoto itu tidak sopan, alias teman-teman swafotonya itu alay, tidak sesuai ketentuan. Misalnya teman-teman dengan
bergaya yang ala-ala punk rock, bergaya ala-ala anak TikTok dan seterusnya. Itu tidak boleh teman-teman. Jadi untuk melakukan swafoto itu ya teman-teman, swafoto silakan untuk cari amannya tetap menggunakan baju yang sopan dan rapi dan sesuai dengan ketentuan cara swafoto yang baik gitu ya. Jadi jangan sampai dengan gaya-gaya yang alay-alay anak layangan seperti itu ya teman-teman. Next lagi yaitu surat lamarannya itu diketik, jangan ditulis tangan. Ini akan membuat teman-teman langsung dicoret, tidak boleh, atau dinyatakan gugur dalam administrasi. Jadi diketik gitu ya. Nanti akan ada pengumuman. Jadi kembali lagi ke poin pertama tadi, bahwasanya teman-teman harus benar-benar jeli dan teliti. Jadi ketika teman-teman melaksanakan proses penguploadan atau pengiriman dokumen itu sesuai dengan pengumuman yang ada, diketik gitu ya. Terus kesalahan selanjutnya yaitu karena nanti administrasinya sifatnya diupload atau dokumennya diupload gitu, teman-teman banyak yang gugur gara-gara menggunakan materai tempel tapi itu mengambil dari internet atau JPEG diambil ditempel seperti itu. Teman-teman nggak mengeluarkan alias tidak beli materai teman-teman hanya ngambil materai-materai contoh yang ada di internet gitu ya. Itu pasti akan ketahuan dan akan dicoret. Jadi kalau sudah seperti itu, silakan nanti belilah 2 materai untuk surat pernyataan yang bermaterai. Itu silahkan langsung ditempel, nanti di-scan gitu ya. Jangan meniru gaya-gaya ala maling ya, ambil dari internet tinggal tempel. Itu pasti akan membuat gugur teman-teman. Oke, berikutnya yaitu adalah tanda tangan. Sepele sih kalau di administrasi ini, tapi harus sesuai gitu ya. Tanda tangannya itu harus menggunakan tinta hitam. Selebihnya jangan menggunakan tinta yang lain gitu ya. Itu juga akan membuat teman-teman gugur dalam administrasi. Jadi ya kembali lagi teman-teman harus teliti dan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Lagi yaitu upload foto. Nah, upload foto itu teman-teman di sana pasti nanti ditentukan backgroundnya seperti apa, menggunakan baju seperti apa itu ditetapkan. Nah kalau ada ketetapan backgroundnya menggunakan background merah misalnya seperti itu ya, ya teman-teman ikuti pakai background merah, jangan menggunakan background yang lain. Karena kalau menggunakan background yang lain ya secara otomatis teman-teman juga akan membuat gugur di seleksi administrasi seperti itu. Terus lagi bagi teman-teman yang lulusan pondok, teman-teman harus mungkin untuk mendaftar sebagai CPNS gitu, segera melakukan pengurusan surat penyetaraan nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan atau Kementerian Agama gitu ya. Dalam hal ini mungkin teman-teman coba bisa berkoordinasi dengan pondok teman-teman atau lembaga teman-teman biar nanti ijazahnya teman-teman itu bisa disesuaikan dan teman-teman bisa mengikuti seleksi CPNS gitu. Nah itu aja teman-teman dari saya, semoga bermanfaat. Apabila teman-teman ada pertanyaan silahkan teman-teman bisa komen atau juga bisa follow Instagram aku di mamadun_junior. Nanti saya bersedia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Semoga sukses untuk teman-teman semuanya dan salam abdi negara.